Bab 2624, Kacang Tanah. Dibantai klan. Di arena, Juan dan yang lainnya terlihat heran. Membantai Mileye secara pribadi, itu mungkin masih ada kesempatan, tapi untuk membantai seluruh keluarga Mileye, kesulitan ini sepertinya tidak biasa. Mileye juga tidak marah, dia sedikit penasaran. Tievo sangat jenius, secara logika, kalian klan siluman surgawi seharusnya sangat menghargainya, kenapa kalian menganggapnya sebagai musuh? Pria tua itu terkekeh, apakah itu ada hubungannya denganmu? Mileye mengangguk, tentu saja, karena dia adalah temanku. Teman. Orang tua itu mencibir, lalu berkata, sangat menarik, bisa-bisanya kamu berteman dengan anak jalang. Mileye sedikit mengernyit, kenapa kamu berbicara dengan rasa superioritas? Lelaki tua itu menatap Mileye, karena aku tidak pernah berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Mileye menggelengkan kepalanya, saudaraku, pukul dia sampai mati. Setelah berbicara, dia langsung menyerbu. Jelek. Cahaya pedang berdarah merobek lapangan. Dan saat Mileye menghilang, Juan dan yang lainnya di samping juga bergegas menyerang bersama. Serang bersama. Melihat Mileye dan yang lainnya benar-benar bergerak, sudut mulut lelaki tua itu menunjukkan sedikit rasa jijik, beraninya melakukannya sebelum tiba di Dewa Usia. Berbicara tentang ini, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan penghinaan di matanya menghilang tanpa jejak dalam sekejap, digantikan oleh keseriusan. Tidak berani lengah lagi, dia tiba-tiba melompat, lalu telapak tangannya memukul. Bang! Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, dan dalam sekejap, seluruh langit berbintang yang terlihat dengan mata telanjang menghilang. Bang! Mileye berempat langsung terlempar ke belakang, tapi lelaki tua itu juga terus terlempar ke belakang. Ketika lelaki tua itu berhenti, dia melihat ke arah Mileye berlima di kejauhan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, kalian. Dia tidak menyangka bahwa meskipun kelima orang ini bukan dewa usia, kekuatan mereka akan begitu menakutkan. Sangat mengerikan. Mileye tiba-tiba berkata, bunuh. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Gumpalan cahaya pedang tiba-tiba memotong di depan pria tua itu. Pria tua itu menyipitkan matanya sedikit, dan tatapan kejam muncul di matanya. Detik berikutnya, dia menyerbu ke depan dan meninju. Bang! Dengan pukulan ini, kekuatan usia yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tinjunya. Dan pada saat ini, Mileye perlahan menutup matanya, tebas kehampaan. Suara itu terdengar, dan teriakan pedang tiba-tiba bergema dari lapangan. Jelek. Saat pedang Mileye keluar, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut menjadi bentuk seperti jarum, dan rasa panik tiba-tiba menyebar dari lubuk hatinya. Bahaya. Inilah yang dia rasakan saat ini. Tapi pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk berhenti. Bang! Suara ledakan tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan kemudian, kekuatan usia yang menakutkan di depan lelaki tua itu tiba-tiba meledak, dan detik berikutnya, lelaki tua itu langsung dipotong puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, fisik tubuhnya meledak, dan kemudian, sebilah pedang tiba-tiba menembus alisnya. Bang! Di bawah tatapan takjub Juan dan yang lainnya, jiwa lelaki tua itu segera menjadi ilusi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Termasuk Mileye sendiri. Karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik menebas kehampaan, dan dia tidak menyangka pedang ini begitu menakutkan. Apa-apaan ini? Bahkan level Master Dewa Usia tidak bisa menahan pedang ini. Di kejauhan,
Lelaki tua yang jiwanya berangsur-angsur memudar pun memandang Mileye di kejauhan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa-apaan ini? Mileye melirik lelaki tua itu, satu pedang menebas kehampaan. Itu bisa menghancurkan segalanya di dunia. Orang tua itu gemetar, bagaimana mungkin? Mileye terlihat tenang, selamat jalan. Saat suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya pedang terbang keluar dari tangannya. Detik berikutnya, jiwa lelaki tua itu musnah. Hilang. Di samping, Juan dan yang lainnya semua memandangi Mileye. Mileye berkedip, "Untuk apa kalian menatapku?" Juan menatap Mileye, "Pedang macam apa yang baru saja kamu pakai itu?" Mileye tertawa, "Tebas kehampaan." Juan sedikit mengernyit, "Sepertinya aku belum pernah melihatmu melakukannya." Mileye tersenyum tipis, "Aku baru pahami." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di samping, Gale berkata dengan lembut, "Luar biasa." Juan menatap Gale, "Kamu percaya padanya?" Gale mengangguk dengan jujur, "Tentu saja." Juan menggelengkan kepalanya, "Kamu terlalu muda, Gale." Di sisi lain, harus diakui bahwa Mileye sangat bersemangat saat ini. Dia tidak menyangka kekuatan menebas kehampaan akan begitu mengerikan. Bisa membunuh instan dewa usia. Mengerikan sekali. Mata Mileye terpejam perlahan, dan dia mulai mempelajari menebas kehampaan secara mendalam. Dia belajar bagaimana menebas kehampaan sebelumnya, tapi dia tidak mempelajarinya secara mendalam, jadi pencapaiannya terhadap pedang ini tidak tinggi. Tapi kini, setelah melihat kengerian pedang ini, dia memutuskan untuk mempelajarinya secara mendalam untuk memaksimalkan kekuatan teknik pedang ini. Juan dan yang lainnya juga berlatih dengan gila-gilaan. Melihat Mileye bahkan melakukan pembunuhan instan terhadap dewa usia, mereka sedikit terkejut. Meskipun mereka semua adalah teman baik, mereka tetap memiliki hati yang kompetitif. Kultivasi. Makam dewa. Makam dewa hari ini sudah hancur, dan master di makam dewa hampir terbunuh semua. Makam dewa yang dulunya makmur sekarang terlihat sangat sunyi. Seorang pemuda berdiri di depan kota makam dewa, dia hanya memandang ke kejauhan dan terdiam. Di belakang pemuda, masih berdiri seorang lelaki tua. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbisik, "Sterfon, kita harus pergi." Sterfon. Pria ini adalah jenius paling mempesona yang pernah ada di makam dewa dan pemilik keberuntungan kebenaran agung. Stefan melihat ke kejauhan, diam. Pria tua itu melihat sekeliling dengan hati-hati, dan berkata, "Kita benar-benar harus pergi." Stefan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu sudah selidiki tentang klan Yang?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya, agak tak berdaya, "Tidak. Kekuatan ini tampaknya muncul entah dari mana, tanpa informasi apapun. Yang aku tahu Mileye adalah tuan muda dari klan Yang." Saat dia mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Aku telah menyelidiki seluk-beluk masalah ini. Si Bijaksu dan lainnya yang ingin menjilat kamu, jadi mereka secara sewenang-wenang mengusulkan untuk mencari Mileye dan yang lainnya, dan ingin membunuh mereka untuk memenangkan keberuntungan kebenaran agung untukmu, tapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini." Mendengar ini, ekspresi Stefan tiba-tiba menjadi dingin. Pria tua itu menghela nafas dengan suara rendah, "Mereka melakukan hal buruk dengan niat baik. Tentu saja, tidak ada gunanya untuk mengatakannya sekarang." Saat dia berbicara, dia memandang Stefan. "Stefan, aku tahu kamu ingin membalas dendam, tapi kekuatan keluarga ini luar biasa. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin untuk bersaing dengannya. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah bersembunyi.
Tunggu sampai suatu hari, ada waktu yang tepat, baru beri mereka pukulan fatal. Stefan tanpa ekspresi, tidak perlu tunggu nanti, kesempatan ada sekarang. Pria tua itu sedikit mengernyit, apa maksudmu? Stefan tampak dingin, apa itu klan yang, aku tidak tahu, tapi aku tahu siapa pemuda di sebelah Mileye, itu pasti Yulvan, jenius klan siluman surgawi yang paling menakjubkan saat itu. Dia terlahir dengan garis darah Dewa Iblis, tapi entah kenapa, garis darah Dewa Iblisnya dicabut. Sejak saat itu, dia menghilang sama sekali di klan siluman surgawi, dan sekarang, dia muncul, dan dia masih mengikuti Mileye. Menurutmu klan siluman surgawi akan melepaskan Mileye itu? Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup, biarkan mereka bertarung keras. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tak lama setelah keduanya pergi, seorang lelaki tua dan lelaki paruh baya tiba-tiba muncul di lapangan. Orang tua itu persis Tetua Jun. Pria paruh baya itu melirik Tetua Jun, lalu berkata, "Tetua Jun, kenapa kamu tidak membiarkanku membunuh orang ini untuk menghindari masalah di masa depan?" Tetua Jun terkekeh, "Menurutmu dia bisa mengancam Tuan Muda?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Aku hanya berpikir kita harus memotong rumput dan akarnya." Tetua Jun berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Dia tidak bisa memainkan Tuan Muda." Pria paruh baya itu sedikit mengangguk, "Ya, klan yang ada di sini, siapa yang bisa menyentuh Tuan Muda?" "Dia." Tetua Jun tiba-tiba berkata, "Apakah menurutmu pendukung terbesar Tuan Muda adalah klan Yang?" Pria paruh baya itu menatap Tetua Jun, dan Tetua Jun berkata dengan lembut, "Pendukung terbesar Tuan Muda adalah wanita itu. Klan Dewa Aragami." Ketua klan Dewa Aragami Mando sedang melakukan pelatihan tertutup dan dia sekarang menjadi alam reinkarnasi dan targetnya adalah melampaui reinkarnasi yang merupakan alam takdir. Apa itu takdir? Singkirkan takdir, berhenti diintervensi oleh pena kebenaran agung, lepas dari segalanya. Sangat sulit untuk melakukan ini. Saat ini, berapa banyak orang yang berani mengatakan bahwa dirinya tidak dikendalikan oleh pena kebenaran agung? Pena kebenaran agung adalah pisau yang tergantung di atas kepala semua kultivator, karena kamu tidak tahu kapan pisau itu akan jatuh, dan kamu akan tersesat dalam keadaan linglung. Seberapa sulit untuk menyingkirkan manipulasi takdir yang tersembunyi? Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam hidupnya, tapi dia tidak menyangka bahwa kesempatan besar tiba-tiba akan menimpanya. Satu warisan. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Mando tidak bisa menahan tawa. Sungguh keberuntungan. Pada hari ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan cepat ke ruangan pelatihan tertutup Mando, dan dia membungkuk sedikit, "Ketua klan." Setelah beberapa saat, suara Mando yang tidak senang terdengar dari ruangan, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggangguku tentang apapun?" Pria tua itu buru-buru berkata, "Ini tentang Tuan Muda Ye." Klik. Pintu terbuka tiba-tiba, Mando keluar, dia menatap lelaki tua di depannya, "Ada apa dengan Tuan Muda Ye?" Orang tua itu berkata dengan suara berat, "Ketua klan, aku mendapat kabar bahwa klan siluman surgawi tampaknya mengincar Tuan Muda Ye." Mando sedikit mengernyit, "Mengincar Tuan Muda Ye?" Laki-laki tua itu mengangguk, "Ya, aku dengar anak mereka yang terlantar bersama Tuan Muda Ye. Kamu tahu, soal garis darah Dewa Iblis dulu, dan sekarang, anak laki-laki yang ditelantarkan oleh klan siluman surgawi itu kini telah menjadi teman baik Tuan Muda Ye. Tapi klan siluman surgawi tidak mengampuninya." Mando berkata dengan suara berat, "Apakah mereka akan mengincar Tuan Muda Ye?" Orang tua itu mengangguk, "Berita yang aku dapat adalah ini,
dan ada iblis di klannya yang mengancam akan menghancurkan seluruh klan Tuan Muda Ye. Klan Yang. Mando tertegun, lalu berkata dengan lembut, berapa banyak anggur yang dia minum? Selama ada 1 butir kacang tanah, juga tidak akan seperti ini. Bersambung.